وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن آمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram. Bapak Ibu hadirin jamaah, mari kita buka taklim kita dengan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan, maunah, rahmat kepada kita agar kita mampu menggunakan dan memanfaatkan nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah yang terbaik, melakukan dan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik, utamanya apa yang kita lakukan di malam yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala ganjaran yang terbaik di dunia dan besok di akhirat. Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para seluruh pecintanya. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad besok di akhirat, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah, sebagai satu catatan saja buat kita semua, dalam kesempatan kita malam ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan catatan sejarah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, bahwa Nabi Muhammad di bulan Rajab pada tanggal 27 di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan dalam Isra Mi'raj untuk kita semua di malam ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu yang sangat singkat, hanya semalam, bahkan kurang dari semalam. Padahal ketika perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dilakukan dengan normal pada waktu itu naik unta, itu bisa ditempuh antara 6 sampai 7 hari 7 malam. Belum lagi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, ke langit Sab 7. Maka perjalanan ini adalah merupakan mukjizat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak perlu ragu dan gamang, karena yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang spektakuler luar biasa itu adalah Dia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah lah yang memperjalankan Rasulullah. Allah lah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang memperjalankan Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang sulit. Apa yang dikehendaki Allah, maka itulah yang akan terjadi. Karenanya bila dalam hidup di kehidupan kita terkait dengan ketetapan apapun, pekerjaan apapun, keinginan apapun, kalau yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Apakah bisa dinalar? Apakah tidak bisa dinalar? Jika yang berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ketika menceritakan dan mengatakan, mengomentari tentang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau umumnya kan bertakwa kepada Allah itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang umum. Tapi kata beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan sesungguhnya orang bisa dikatakan takwa bila memenuhi 4 kriteria. Yang pertama kata beliau adalah bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu khauful jalil, sangat mengedepankan takutnya kepada Zat yang maha agung, yang maha besar. Allahu jalla jalalu, Ar-Rahmanu jalla jalalu, Ar-Rahimu jalla jalalu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi mereka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha besar, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna laumata laim. Takutnya lebih dominan kepada Allah
kepada manusia dia tidak takut sama sekali, kepada selain Allah tidak ada ketakutan baginya. Betapapun para pencaci, betapapun orang-orang yang mengoloknya, maka dia tidak takut. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakutan semacam ini adalah ketakutan mereka orang-orang yang betul-betul tahu tentang posisi dan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha kuasa, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna, maha mengetahui, maha melihat. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha menentukan, maha berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Karenanya dalam hidup ini mereka orang-orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dia selalu menghadirkan rasa takut itu kepada Allah. Takut kalau dia mendapatkan murka Allah, takut kalau tidak bisa menjalankan perintah Allah, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kalau ada pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan ini yang itu menjadikan Allah murka dalam hidupnya dan kepada dirinya. Bahkan seringkali kita ungkapkan, mereka orang-orang yang dikatakan ulama, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Siapa ulama itu? Adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengetahuan, wawasan, ilmu yang dimilikinya menjadikan dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi luasnya wawasan, pintarnya dia dalam bidang ilmu, fan apapun, maka itu di bawah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih utama adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam kondisi terlihat maupun tersembunyi, baik dia dalam terang-terangan maupun dia dalam kesendirian, maka itu dapat menyelamatkan kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengamalkan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, hidupnya dipandu oleh syariat. Al-Quran kan syariat Allah. Ada hal yang menjadi kewajiban Allah perintah di dalamnya, ada hal yang menjadi larangan Allah sebutkan di dalamnya. Ada aturan-aturan main dalam hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalamnya. Maka mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjalankan Al-Quranul Karim. Sakit ditaming ya. Yang berikutnya kata beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah wal qanaah, dan menerima bil qalil, pemberian yang sedikit. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nerimo ing pandum, seberapapun Allah memberikan kepadanya rizki, dia terima. Betapapun secara jujur bahwa dia punya keinginan-keinginan kepada Allah, mempunyai berapa, mendapat berapa. Kalau dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seberapapun, cocok maupun nggak cocok dalam keinginannya, maka dia qanaah, menerima apa adanya. Itulah orang yang bertakwa.
sekecil sedikit pemberian Allah Subhanahu wa taala telah mencukupinya, apalagi pemberian yang banyak. Yang keempat kata beliau adalah wasti'dadu bitarhil birrahil, yaitu mereka orang yang selalu siap dan menyiapkan diri untuk kapan dia kembali kepada Allah, pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siap, selalu siap dan selalu siap. Kapanpun Allah mengambil nyawanya, kapanpun dia diambil nyawanya oleh Allah, dia siap. Bekalnya disiapkan. Jadi kapan saja Allah mengambilnya, selalu siap. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Kata beliau, jika orang mengaku bertakwa kepada Allah, tidak melakukan 4 hal ini, maka belum sempurna dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan Isra Mi'raj yang sangat luar biasa dan spektakuler itu adalah karena Allah yang menghendaki, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang muhal, dan tidak ada kegamangan dalam hati untuk meyakininya dan mempercayainya. Saged ditamping ya. Yang berikutnya, ketika Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke langit Sab 7, dan setelah itu langsung ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ketika kita belajar ilmu astronomi, kita melihat bintang gemintang yang ada di atas, kita melihat sinar yang ada di langit, yaitu bintang-bintang yang bertebaran yang kita lihat cahayanya. Itu sesungguhnya bukan sekarang ini dia bersinar, bukan kemarin dia bersinar, bukan seminggu yang lalu dia bersinar, tapi bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, mungkin saja juga beribu-ribu tahun. Jadi kita bisa menikmati indahnya sinar bintang gemintang di langit. Itu dia telah bersinar sekian waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu. Sedang kita melihat sekarang itu saking jauhnya, saking tingginya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bintang itu di bawah langit atau di atas langit? Antara bumi dan langit, gitu? Bintang ini di bawahnya apa di atas langit? Masya Allah, gitu? Dan Rasulullah diperjalankan oleh Allah ke langit Sab 7, bukan langit Sab pertama. Bumi ke langit Sab pertama dengan langit Sab pertama ke langit yang kedua itu sama seperti bumi ke langit yang pertama. Jadi dari kejadian ini luar biasa, sangat spektakuler apa yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk apa beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa beliau Nabi Muhammad menghadap kepada Zat yang Maha Suci? Untuk menerima titah sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu. Ada hal yang penting yang kita catat dari perjalanan suci ini. Dikatakan ini Rihlatul Qudsiyah, perjalanan suci, karena yang ditemui adalah Zat yang Maha Suci. Yang membawa Nabi Muhammad adalah malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Rasulullah sebelum dibawa itu ada 2 riwayat. Beliau berada di rumahnya, lalu Jibril dan kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil kemudian membobol atap rumahnya, lalu mengambil Nabi Muhammad SAW dan kemudian dibawa ke bibir sumur Zam-Zam. Riwayat yang lain berada di Hijr Ismail.
Lalu Jibril alaihissalam membopong beliau dan membawanya ke bibir sumur Zam-Zam. Untuk diapakan? Dibedah, dibuka dada Rasulullah, dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam ini. Tempat-tempat yang memungkinkan ditempati oleh setan dibersihkan semua, dan setelah bersih Allah Subhanahu wa taala mengisinya dengan keberkahan, dengan keselamatan, dengan kemuliaan, dengan keutamaan. Setelah itu ditutup kembali. Jadi sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Zat yang Maha Suci, beliau disucikan oleh malaikat yang suci. Lalu beliau disediakan tunggangan kendaraan yang suci yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Binatang tunggangan kendaraan itu bernama buruk. Ya. Ini kendaraan surga. Tidak siapapun dari Nabi Rasul pernah menaikinya. Hanya satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Ya, ada satu kisah di awal-awal buruk ini mau ditunggangi Rasul SAW itu agak berot itu agak menolak. Lalu dalam riwayat diceritakan Jibril alaihissalam menceritakan tentang siapa yang akan menaikinya. Dialah Nabi Muhammad, dia adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi penghulu para nabi, penghulu para rasul, rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak aku ciptakan engkau Muhammad, aku tidak jadikan alam semesta ini. Saat ketika itulah Buruk lalu menyiapkan dirinya untuk ditunggangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat diceritai Jibril itu gemetar badannya dan keluar keringat dinginnya, dalam riwayat diceritakan begitu. Barulah Rasulullah menaikinya, dan diceritakan, dikisahkan pula satu lompatan daripada buruk ini antara bukit ke bukit berikutnya. Mungkin induk kene mamani setate induk Gunung Kawi ngono, sak pencolotan ku teko Bromo ngono. Pencolotan berikutnya niku teko nek ngetan lho ya. Gunung endi ku sing wetan? Kumitir. Mencolot maneh Gunung Agung. Seperti itu saking cepatnya. Bapak hadirin jamaat. Nah, dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan hal-hal yang suci. Termasuk diantaranya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu tempat, beliau mencium bau yang sangat harum. Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, Jibril niku sinten Jibril, niki baunya apa ini Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, ini bau harum bersumber dari kuburan seorang mujahid perempuan yang bernama Masyitoh. Demi dan karena mempertahankan imannya, dikorbankan dirinya, keluarganya, hingga kemudian anaknya. Dalam riwayat itu dimasukkan ke kuali yang diisi dengan minyak penuh, lalu kemudian dibakar, sehingga ketika ini sudah panas, satu persatu ini dimasukkan ke dalam, digoreng. Itu dulu masih minyak goreng belum langka ya. Saiki ngono gak sida, kelarangan minyak goreng. Anak-anaknya masuk, suaminya masuk, tinggal beliau berdua. Berdua dengan siapa? Dengan anak kecil, putra yang masih bayi.
Lalu beliau bergumam, ya Allah, ini anak tidak punya dosa, anak masih suci ya Allah. Hanya karena aku mempertahankan imanku sehingga anakku pun ikut jadi korban. Pada saat itulah bayi yang masih merah ini tahu-tahu ngomong, ya, ibu jangan takut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Masih bayi. Bapak Ibu, dalam sejarah ada 4 bayi yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan untuk bisa berbicara. Satu adalah bayinya Sayyidati Masito. Yang kedua, bayi yang bisa berbicara adalah bayinya Nabiullah Isa alaihis salam. Saat orang menuduh bahwa ibunda Maryam telah melakukan perzinahan, maka bayi yang lahir yaitu Nabiullah Isa alaihissalam tahu-tahu kemudian berbicara, membela ibunya bahwa ibunya adalah seorang wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang ibunya mengandung atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa suami, dan tidak usah kalian ributkan karena kejadianku sama seperti kejadiannya Nabiullah Adam alaihis salam ketika dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enggak usah terjadinya proses suami istri, gitu. Ini bayi yang kedua. Ada bayi yang ketiga. Bayi yang ketiga ini bayinya Imam Juraid. Dulu yang pernah hidup pada zaman Bani Israel. Beliau ini adalah seorang yang ahli ibadah. Hari-harinya digunakan untuk ibadah tok kepada Allah. Dino-dinone wis ibadah tok. Beliau punya surau, katakanlah kalau di sini ngono musola panggung. Nah, pada saat beliau beribadah, ibunya ini memanggilnya, Juret, ibu minta tolong nak kepadamu, tolong turun sebentar temui ibu. Imam Juret bergumam, kalau aku mendatangi panggilan ibu, aku meninggalkan ibadahku. Tapi kalau aku kalau aku ibadah, aku meninggalkan panggilan ibu. Akhirnya beliau memilih meneruskan ibadahnya. Akhirnya saking seringnya ditolak oleh Juret, ibunya ini bergumam, Juret, kamu ini bolak-balik dipanggil tapi nggak mau memenuhi. Kamu nanti akan kena fitnah wanita nakal. Akhirnya terjadi Imam Juret ini digoda oleh wanita nakal. Sekali nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga sama sekali tidak tertarik, hingga beberapa kali nggak tertarik. Putus asalah wanita nakal ini. Akhirnya dia mengajak penggembala yang ada tidak jauh dari tempat itu untuk melakukan perbuatan mesum. Dan akhirnya terjadi. Wong penggembala ibaratnya kucing kok ditawani pindang, wong ojo ditawani didoleki kok, gitu. Akhirnya terjadi perbuatan yang tidak senonoh itu beberapa kali hingga kemudian dia hamil. Saat perempuan nakal ini hamil, dia undang orang-orang kampung untuk berkumpul dan dia ceritakan, tahukah kalian bahwa jabang bayi yang ada dalam kandunganku ini adalah anaknya si Juret. Wah, ya sudah, marah besar. Hingga kemudian suraunya Imam Juret ini dibakar habis. Diobong sampai entek. Tapi pada saat itu Imam Juret dengan sabar, kalian tunggulah
bahwa kalau kalian dikasih tahu sungguh aku tidak melakukan perbuatan semacam itu, yang kalian tuduhkan itu salah, saya minta waktu, tunggulah nanti bayi yang ada dalam kandungan wanita ini lahir. Akhirnya ditunggu beberapa saat, datanglah kelahiran bayi dari rahim wanita tadi itu. Dibawa dan orang-orang dikumpulkan. Saat itu perut bayi ini dipegang oleh Imam Junaid, dengan jari telunjuk ditekan 3 kali, disuruh ngomong. Ternyata bayi yang masih merah ini bicara. Halo Bapak Ibu, sampean biyen lahir brojol itu terus isok ngomong. Ya enggak ada ceritanya orang bayi bisa ngomong. Ya bisa ngomong nanti ditunggu setahun gitu. Ini ngomong. Dia bicara bahwa dia bukan anaknya si Juret. Sungguh yang menghamili ibunya adalah penggembala yang ada di samping itu. Oh, akhirnya orang kampung mohon maaf, minta maaf, mereka menyesal. Dan pada waktu itu orang-orang kampung menawarkan akan membangunkan kembali surau yang telah dibakar tadi, dibangun dengan bahan emas dan atau perak. Wah, kata beliau, enggak usah, kembalikan saja seperti semula. Inilah bayi ketiga daripada dalam sejarah yang dikehendaki oleh Allah bisa berbicara. Ada bayi keempat. Terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang ibu yang menggendong bayi ini. Lalu kemudian melihat rombongan raja dengan pasukannya, dengan kekayaan yang di bawahnya. Tahu-tahu bayi yang digendong oleh seorang perempuan yang ada di tepian jalan itu ngomong, ya Allah, mudah-mudahan aku engkau tidak jadikan seperti raja itu. Ibunya kaget, ini bayi kok ngomong. Ada orang kaya, ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia. Tahu-tahu ada orang yang katakanlah di sana ini orang nggak punya posisi, ini orang fakir, ini orang miskin, dan kesannya terhina lagi. Jalan dengan compang-camping baju yang tidak bagus, ini tahu-tahu bayi ini doa kepada Allah, ya Allah jadikan aku seperti dia. Akhirnya sang ibu menanyainya, sik talana, aku ki kaget kok kon ruru iso ngomong kok bahasa saiki ngono. Katik kon ana raja nggawa pasukan dhek wong terhormat, tapi kamu berdoa kepada Allah agar kau tidak dijadikan seperti dia. Kok bisa begitu katanya? Bayi ini menjawab, itu raja zalim yang suka memeras rakyatnya, berbuat zalim kepada rakyatnya, yang suka membuat kesengsaraan terhadap rakyatnya. Aku berdoa kepada Allah agar aku tidak dijadikan seperti dia yang suka, ya kan, mendolimi rakyatnya. Lah itu tadi, kamu juga minta agar tidak dijadikan seperti orang kaya. Ya, dia telah merampas harta orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga hartanya itu tidak ada harta yang halal. Dan aku bermohon kepada Allah agar tidak dijadikan seperti orang itu, kaya tetapi dengan cara yang jahat, dengan cara merampas, dan atau kemudian dengan cara yang haram. Aku tidak mau. Lah kok bisa kamu minta kepada Allah agar dijadikan seperti orang yang miskin, papal, fakir, compang-camping? Kelihatannya dia compang-camping ibu, tapi dia adalah orang yang soleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, maka kembali bayi Siti Masito ngomong kepada Masito radhiyallahu anha bahwa jangan takut, jangan gentar Bu, Allah bersama kita. Apa yang menjadi pilihan ibu
insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya dilempar Ibu Masito dengan sang putra ini ke penggorengan tadi itu, dan disitulah kemudian bau semerbak wangi luar biasa hingga Nabi Muhammad SAW menyaksikan bau harumnya itu, Masya Allah. Lalu ada Rasulullah ketemu dengan orang yang pagi menanam padi, sorenya sudah panen. Pagi menanam, sore sudah panen. Padi menanam, ya kan, sorenya sudah panen. Jibril niku sinten Jibril? Sinten nih? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itu umat panjenengan yang melakukan amal soleh. Maka kapan dia beramal soleh, dia langsung memanen hasil kebaikan, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak nunggu sore, wong nglakoni apik saiki oleh ganjaran, saiki oleh pahala. Berbeda dengan melakukan kejahatan. Kalau panjenengan kita melakukan kejahatan, ditunda sampai sekian saat, 6 jam. Kalau kita beristighfar kepada Allah, diampunkan. Kalau tidak, barulah dicatat satu kejelekan dengan satu kejelekan. Tapi kalau melakukan kebajikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 hingga kemudian 70 sampai 700 hingga kemudian tidak terbatas. Itu bedanya amal kejelekan dengan amal ketaatan. Dan Rasulullah diangkat ke atas menuju ke Sidratul Muntaha. Pada saat naik ke atas, Bapak Ibu hadirin saudara, bukan berarti ketika orang sudah melakukan pensucian jiwa, niat yang bersih, badan yang bersih, perjuangan yang bersih, ibadah yang bersih, lalu kemudian memastikan tidak ada gangguan. Ketahuilah, sunnatullah yang berjalan dalam hidup di kehidupan ini, sebersih apapun, semulia apapun, sebaik apapun kita dalam melakukan amal kebaikan dalam kehidupan ini, yang namanya godaan, tantangan pasti ada. Ketika beliau naik bersama Jibril alaihissalam, Israfil, Mikail, Rasulullah melihat ada yang mengejar, makhluk yang besar membawa obor. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa yang mengejar kita? Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu makhluknya Allah dari bangsa jin. Siapa dia? Ifrit. Loh, untuk apa dia mengejar kita? Ya dia ingin menangkapmu. Kalau ketangkap dibakar. Lah terus bagaimana kita? Doalah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW diajarkan doa ta'awud, perlindungan dibaca, dan dia terjatuh, tersungkur, hingga kemudian tidak bisa melanjutkan pengejaran lagi, ya, mengejar baginda Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam. Artinya bahwa dalam kita ingin beribadah, melakukan taat, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus juga membaca doa-doa perlindungan. Karena sesungguhnya ada makhluk-makhluk lain, apakah dari bangsa jin, apakah dari bangsa manusia, yang sedikit banyak punya niatan jahat kepada kita. Mudah-mudahan dengan doa minta perlindungan itu Allah lindungi kita dalam perjuangan, Allah lindungi dalam ibadah, Allah lindungi melakukan ketaatan, Allah lindungi sehingga kita terbebas dari gangguan jahatnya orang-orang atau makhluk-makhluk jahat yang ingin berbuat kejahatan kepada kita. Ngerti nggih? Pak, Bu? Ada. Karenanya wirid-wiridnya orang alim begitu. Di samping ada doa untuk minta hajat, ada doa perlindungan. Doa perlindungan. Nah, perjalanan ini puncaknya ketika bertemu dengan Allah dan lalu mendapatkan apa yang dikatakan tadi, ibadah
sholat ini menjadi ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, awalnya kan 50 waktu. Untungnya ketika balik beliau di langit yang ke-6 itu ketemu dengan Nabiullah Musa. Oleh Nabiullah Musa dibilangin, ya Rasulullah, tolong kembali kepada Allah, umatmu tidak akan mampu melakukannya, minta agar dikurangi. Rasulullah nurut dan Rasulullah kembali kepada Allah. Dikurangi 5, disuruh balik lagi, engkau kembali ya Rasulullah, balik lagi, dikurangi 5, balik lagi, sampai kemudian 5 waktu. Artinya Rasulullah SAW dalam saat berjumpa dengan Allah pun ada perjuangan untuk umat ini yang luar biasa, agar mereka umat ini tidak berat di dalam menjalankan ibadah yang terbaik kepada Allah, yaitu sholat. Karenanya ketika 5 waktu diterima, Rasulullah SAW tidak melanjutkan minta dispensasi kepada Allah, dan Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, umatmu yang melakukan 5 waktu sesungguhnya itu sama dengan melakukan 50 waktu. Alhamdulillah. Dari sinilah maka tentunya kita dalam hidup ini ada keistimewaan saat kapan kita diwajibkan melakukan ibadah sholat. Dan ada pada sholat itu 2 hal. Yang pertama adalah menjadi tolak ukur sukses tidaknya amal keseluruhan kita di bumi ini saat menghadapi yaumul hisab, ketika baginda Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, pertama kali besok hari kiamat di yaumul hisab yang ditanya oleh Allah adalah sholatnya. In soluhat, kalau pertanyaan terhadap sholat kita jawab baik, sholat kita api, tidak pernah tinggal, nggak pernah bolong, salima, kita menjadi orang yang selamat, wanajaha, dan kita menjadi orang yang sukses. Maka sekalipun amal-amal yang lain ada kurang-kurangnya dikit-dikit, tapi kalau sholatnya baik, kita dianggap baik semua dan menjadi selamat, sukses. Menuju ke surga. Surga itu ada gerbangnya. Gerbang itu terkunci dan ternyata kuncinya adalah sholat. Nabi mengatakan miftahul jannah as-shalah, miftahul jannati as-shalah. Kuncinya surga itu adalah sholat. Layaknya kunci ada giginya, dan kita sudah punya kunci sholat, giginya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau logikanya kunci itu protol giginya 1, maka tidak akan bisa dibuat buka. 2, yo tambah gak iso, protol 3, yo tambah gak iso. Maka jagalah daripada gigi-gigi kunci sholat kita ini 5 waktu, agar tidak ada kendala ketika membuka surganya Allah. Yang paling terakhir, Allah menjadikan sholat itu sebagai kunci kesuksesan dan keberhasilan saat kita berada di dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadikan sabar dan sholat. Sabar sementara kita sisihkan, sholat sebagai penolong kalian. Kapan sholat itu menolong kita? Maka bisa banyak kita jelaskan, tetapi ada satu hal, saat kita duduk di antara 2 sujud, kita membaca Rabbighfirli, mohon ampun kepada Allah. Trouble hidup ini kebanyakan karena dosa. Maka ketika kita minta ampun dan diampunkan oleh Allah, maka trouble hidup, kesulitan hidup diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warhamni, kita minta disayang. Orang-orang yang disayang oleh Allah seperti para nabi, para rasul dan wali-wali, hidupnya terjamin. Maka kalau kita mendapatkan sayang, hidup kita juga dijamin oleh Allah. Warhamni wajeburni, minta kepada Allah agar cacat kekurangan hidup kita ini ditutupi oleh Allah, sehingga tampilan dalam hidup ini adalah tampilan yang baik-baik. Siapa hidup ini dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warzukni, minta rizki. Ada rizki harta benda, ada ketenangan jiwa, ada ketenangan pikiran, ada kenyamanan hidup.
maka kita minta warzukni, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, diangkat derajatnya. Orang-orang yang mempunyai derajat punya jaminan yang lebih di antara manusia yang lainnya. Maka kita minta derajat kepada Allah berarti minta jaminan lebih dari Allah. Wahdini, minta agar hidup ini dituntun oleh Allah. Seperti anak kecil yang belajar berjalan, kadang jatuh, kadang terjerembab, tapi kalau ada yang nuntun, insya Allah dia diselamatkan dan bisa berdiri kembali. Wahdini wa'afini, minta afiat dohir batin, dohire sehat, batine sehat. Wa'fu anni, dan minta diampunkan, dibusek dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga rapot kita besok menghadap kepada Allah tidak ada catatan jelek sedikit pun di sisi Allah, dan itulah kesuksesan sejati. Mudah-mudahan kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.